Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini saya akan garden tour di kebun saya yang kecil ini, yang seuprit ini. Seperti apa keseruannya? Ikutin terus videonya. Hai teman-teman, selama di Melbourne kemarin, saya dan teman-teman Indonesia yang ada di Australia menulis sebuah buku antologi yang berjudul A to Z Thriving in Aussie. Buku ini cocok banget untuk teman-teman yang berencana tinggal di Australia, baik untuk belajar atau sekolah lagi, ataupun mendampingi keluarga dan juga bekerja. Nah, di buku ini ada bagaimana cara untuk menyewa rumah, membuat SIM, tentang pendidikan anak, tentang persalinan, dan juga tentang berbagai macam pekerjaan yang bisa teman-teman lakukan sembari kuliah ataupun sembari teman-teman mendampingi keluarga. Dan khusus pembelian di MGB Garden teman-teman, karena saya ikut menulis buku ini, dapatkan beberapa keuntungan, diantaranya harganya diskon dari 105.000 menjadi 95.000 aja. Terus juga mendapatkan free postcard atau kartu pos, dan juga mendapatkan free benih bunga matahari yang bisa teman-teman tanam langsung, cocok untuk di dataran tinggi maupun di dataran rendah Indonesia. Dapatkan buku ini di Tokopedia dan Shopee MGB Garden ya. Jangan lupa, linknya saya tulis di kolom deskripsi. Terima kasih. Nah, ini dia teman-teman kebun kecil saya yang ada di Indonesia, di rumah Home Sweet Home. Nah, ini kita mulai dari pot-pot ya yang ada di bawah. Ini adalah daun pandan yang kemarin udah saya tanam, anakannya saya tancep-tancepin. Juga daun ginseng, sekarang tumbuh dengan subur seperti ini. Ya Allah, hijau-hijau menyenangkan hati. Lalu yang ini adalah daun luntas atau beluntas yang saya stek ya teman-teman. Kemudian di sebelahnya ada pot yang isinya caya atau pepaya Jepang yang juga saya tanam dari tancep-tancep aja, beli di tukang sayur lalu ditancep batangnya jadi tumbuh seperti ini. Juga ada ginseng Jawa. Nah, kemudian di pot sebelahnya ini ada daun jeruk. Saya nggak tahu ini jeruk jenis apa teman-teman, tapi memang sangat mengenaskan. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai tumbuh tunas-tunas baru ya. Nah, walaupun belum 100% sehat, masih ada hamanya ini. Saya nggak tahu ada titik-titik hitamnya gitu ya di daunnya. Lalu saya petikin aja daun-daun yang sepertinya tidak sehat ini, sehingga bisa merangsang tumbuhnya tunas-tunas. Lalu kemudian di sebelahnya ini ada pohon jeruk juga. Ini juga saya nggak tahu ini jeruk apa. Dulu tanam beberapa jenis, ada jeruk kunci, juga ada jeruk sambal, jeruk limau gitu ya. Tapi saya udah lupa ini jenis jeruk yang apa. Ini juga mulai tumbuh tunas-tunasnya teman-teman, mulai terubus, alhamdulillah. Nah, ini udah mulai rutin saya siram, dia jadi terubus seperti ini. Nah, kalau yang ini adalah daun jeruk yang kemarin mengenaskan itu, di video sebelumnya udah pernah saya ceritakan. Sekarang alhamdulillah sudah tumbuh daun-daun baru, dan daun barunya sehat-sehat seperti ini teman-teman, alhamdulillah. Terus ini bawah-bawahnya itu sebaiknya kita bersihkan ya dari gulma-gulma. Nah, tapi itu kayaknya itu torenia, jadi akan saya keep dulu. Terus yang lainnya sebaiknya dibersihkan agar tidak berebut nutrisi dengan tanaman utama. Lalu media tanam tuh harusnya dibanyakin ya, paling nggak sebatas sini.
Oke, selanjutnya ini yang jeruk tadi ya teman-teman, saya lupa di bawahnya itu saya taburkan benih-benih marigold mulai tumbuh teman-teman. Kalau beberapa hari yang lalu dimakan tikus, lalu saya beli kawat ram dan aman. Lalu di sini ada bunga melati. Ini bunga melatinya alhamdulillah subur teman-teman dan mengeluarkan bunganya. Waktu saya datang tuh nggak berbunga dia. Ini alhamdulillah dia berbunga. Cantik sekali. Terima kasih bunga melati. Kemudian ini ada semaian yang imut-imut lucu banget. Ini adalah semaian bayam teman-teman, bayam belang. Ya ampun, seneng banget saya pegang-pegang begitu ya teman-teman. Yang ini bayam hijau, beberapa sudah saya repot. Dan yang terakhir adalah bayam merah ya. Masih ada satu lagi bayam hijau runcing, tapi tidak sehat ya kondisinya, banyak yang rebah dan busuk. Nah ini beberapa saya pindahkan ke pot yang lain. Saya curiganya itu kena jamur, jadi saya pindahkan ke pot yang lain dan alhamdulillah ada yang berhasil, ada yang enggak, dan ini dimakan tikus. Di sini emang ada tikus teman-teman, nakal banget tikusnya. Semoga bisa tumbuh dengan baik ya. Nah ini ada tanaman volunteer, kalau di bahasa Jawa itu tukulan ya teman-teman. Jadi dia tumbuh sendiri di bawah pohon bunga matahari. Ayo, ada yang tahu nggak ini tanaman apa? Yups, betul banget, ini adalah bunga telang teman-teman. Nah dulu memang saya punya pohonnya bunga telang di daerah sini, saya tanamnya itu gede banget dan berbuah, berbunga, terus berbuah, dan buahnya itu sering kering, terus dia jatuh-jatuh kayak gitu ya, sehingga sering kali memang dia tumbuh sendiri di sini, di area sini teman-teman. Tapi yang tidak saya sangka, itu kan udah 2 tahun yang lalu, sekarang masih ada loh gitu anakannya, Masya Allah ya. Terus ini sebenarnya ada bunga balon, itu yang daunnya rintik-rintik, cuman sepertinya saya masih belum pingin tanam, jadi akan saya bersihkan biar area bawah bunga matahari ini tidak lembab ya. Areanya bebas gulma sehingga tidak mengundang hama-hama teman-teman. Nah itu tadi langsung saya tanam di pot kayak gini teman-teman, dan juga jangan lupa disiram ya. Nah kalau ini juga bunga telang yang tumbuh seperti tadi ya, tumbuh sendiri. Lalu saya masukkan ke pot, saya tanam di pot dan saya berikan ajir. Nah kalau dulu saya pakai ajir bambu, sekarang saya pakai ajir yang seperti ini. Itu dari besi tapi luarnya dilapisi plastik. Ajir seperti itu lebih kuat dan lebih tahan lama ya teman-teman. Dan yang ini adalah bunga matahari yang kemarin saya tanam. Ini jenisnya yang giant atau yang besar teman-teman. Ini ada 3 jenis, ada giant Mongolian, ada yang sky shepherd, dan juga ada yang jenis black oil. Semuanya yang jenis giant. Kita lihat apakah bisa tumbuh besar di sini. Lalu di pagar saya cantelin aneka macam kale. Memang karena lahannya kecil teman-teman, jadi memanfaatkan semua spot yang mungkin bisa ditanam ya. Ini adalah red rubel kale, warnanya merah cantik ya. Sedangkan ini adalah Siberian kale. Kemudian yang ini red Russian, ada merah di tulang daunnya kalau red Russian. Kemudian ini ada Nero kale yang daunnya nanti akan panjang-panjang. Dan yang terakhir adalah curly kale, blue scott. Oke, selanjutnya ini masih talang yang saya tanemin, kucai dan juga daun bawang tadi ya teman-teman. Kucai ini yang rimbun sekali. Beberapa waktu yang lalu saya potong untuk dibuat masak dan sekarang udah tumbuh lagi. Ini tanaman yang worth banget untuk ditanam ya teman-teman. Kemudian ini ada kupu-kupu oxalis. Kemudian ini yang daun bawang yang regrow dari tukang sayur. Kemudian di atasnya
Ini ada aneka semaian, ada bunga matahari beraneka macam. Itu tadi ada matahari warna merah, ada juga bunga matahari warna ombre. Kemudian ada kailan, ada cabai-cabai, semangka, dan berbagai macam semaian yang lainnya. Pastikan cukup sinar matahari ya teman-teman kalau kita menyemai, biar semaiannya bagus, tumbuh sehat, tidak kutilang. Kemudian ini yang tadi bunga telangnya. Kemudian di sebelahnya ada pegagan tikim yang biasa untuk asinan itu ya teman-teman. Saya nemu di bawah, jadi saya amankan. Lumayan. Kemudian ada tanaman-tanaman hias yang dari ibu saya beberapa waktu yang lalu. Sekarang udah seger-seger, alhamdulillah udah tumbuh dengan baik. Nah ini dia ada sirih-sirihan. Yang ini Syngonium. Terus ini juga sirih marble, atau disebut juga potos ya teman-teman, sirih-sirihan itu. Ini ada sirih yang hijau, potos yang hijau, kayaknya berbagai macam potos gitu. Terus ini yang sirih gading, variegata, dan juga ada janda bolong juga. Kemudian ini ada kangkung yang dimakan tikus, sedih banget. Lalu di area sini ada jambu teman-teman, jambu air yang kecil, jambu kancing. Kemarin berbunga banyak. Nah sebagian tuh rontok kena hujan deras, sebagian masih bisa bertahan seperti ini, ada beberapa. Lumayan banget nih, alhamdulillah jambunya nggak berhenti berbuah. Ini bunganya pun juga susul menyusul. Beberapa minggu yang lalu saya beri pupuk ya teman-teman, pupuk guano yang digunakan untuk merangsang pertumbuhan bunga dan juga buah. Lalu di luar pagar ini ada belimbing wuluh. Sekarang seperti ini keadaannya teman-teman, lihat bunganya. Wah lumayan ya, meriah. Bunga belimbing wuluh tuh cantik banget dan aromanya wangi-wangi enak gitu ya teman-teman. Ini dia belimbing wuluhnya, tumbuh tunas-tunas baru setelah kemarin saya potekin daun-daun yang terbawahnya, juga yang di atas, agar dia tumbuhnya menyamping, nggak tinggi menjulang gitu. Lalu di area sini ada komposter. Ini ada biji mangga di luar. Ini adalah komposter yang drum seperti ini teman-teman. Kenapa tadi ada biji mangga di luar? Kita lihat ya. Tara, ternyata bolong teman-teman. Memang kelemahannya komposter bag kayak gini, kompost bag adalah rawan tikus teman-teman. Kalau dibandingkan dengan yang drum, kalau yang drum tikus nggak bisa masuk. Tapi kalau yang ini tikus bisa masuk dan mengacak-acak. Nah ini dia komposnya, masih belum jadi ya pastinya. Dan memang gede-gede ya teman-teman, harusnya itu dicacah. Tapi karena saya nggak sempet. Nah itu ada maggot ya teman-teman. Nih maggot lalat BSF. It's okay. Kalau saya nggak saya apa-apain, saya biarin aja. Karena maggot itu membantu menguraikan kompos kita, jadi ikut memakan sisa-sisa sayuran yang saya masukkan ke sini teman-teman, biar cepet jadi. Tapi kalau teman-teman nggak suka ada maggot di situ, mungkin jijik, geli atau gimana, bisa teman-teman taburi dengan kokopit atau sekam, nah atau sampah coklat, jadi biar nggak terlalu basah. Wow, ada si Miau yang menemani berkebun. Walaupun anaknya bandel banget, tapi gimana namanya kucing ya, lucu sekali, gemus. Nah setelah selesai, ayo kita bikin. Ini adalah panen pertama dari kebun, kembang melati. Buat apa ya? Kita petik-petik dikit, jangan lupa dicuci dulu. Lalu kita bikin teh melati.
Paling enak kita ngeteh seperti ini setelah berkebun panas-panas. Itu dia teman-teman, tur kebun singkat saya kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Selamat berkebun di akhir pekan dan sampai jumpa.